warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Perkenalkan, kami dari Fakultas Kesehatan Prodi S1 Keperawatan Universitas Budi Waluyo. Saya Syafira Durusalina bersama teman saya Dwi Alia Putri. Nah, hari ini kami akan melakukan penyuluhan tentang personal hygiene saat menstruasi. Nah, di sini saya yang akan memaparkan sedikit materi tentang personal hygiene saat menstruasi. Nah, baik teman-teman, menstruasi itu adalah pelepasan dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan pendarahan dan terjadi secara berulang-ulang setiap bulan kecuali pada saat kehamilan. Nah, menstruasi ini biasanya terjadi sekitar 3-7 hari dan siklusnya kurang lebih setiap 28 hari. Walaupun setiap orang bisa berbeda-beda ya. Nah, saat menstruasi kita sering merasa kurang nyaman, jadi menjaga kebersihan itu penting banget. Kenapa sih personal hygiene saat menstruasi itu penting? Nah, karena dengan menjaga kebersihan kita bisa memberikan kenyamanan, meningkatkan kepercayaan diri, mencegah iritasi, mencegah infeksi, dan menghindari bau yang tidak sedap. Kemudian, cara menjaga kebersihan saat kita menstruasi, ini ada beberapa ya, salah satunya adalah mandi rutin minimal 2 kali sehari untuk menghilangkan keringat dan bakteri, lalu cuci tangan sebelum dan sesudah ganti pembalut, ganti pakaian setelah mandi atau saat rasa lembab, dan gunakan celana dalam yang nyaman dan menyerap keringat, serta bersihkan area kewanitaan dengan air bersih, yaitu dari arah depan ke arah belakang ya. Nah, kemudian di sini ada tata cara penggunaan pembalut yang benar. Nah, cara penggunaan pembalut yang benar itu ganti pembalut 4-5 kali dalam sehari atau saat terasa penuh ya. Kemudian ganti setelah mandi atau BAB atau BAK. Kemudian jangan tunggu penuh karena nanti bisa menyebabkan kelembapan dan infeksi. Kemudian pilih pembalut yang nyaman dan menyerap. Nah, di sini ada risiko jika tidak menjaga hygiene. Yang pertama ada iritasi dan rasa tidak nyaman di area kewanitaan. Kemudian iritasi dan rasa tidak nyaman karena bakteri berkembang. Kemudian infeksi saluran reproduksi seperti gatal, nyeri, keputihan. Nah, itu tidak normal ya. Kemudian bisa sampai ke infeksi saluran kemih akibat bakteri itu. Selanjutnya, sampai sini apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, Mbak. Baik, Mbaknya bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Julia. Saya ingin bertanya mengenai personal hygiene saat menstruasi. Kemarin kan saya menstruasi ya, Mbak, tapi sehari sudah ganti 3-4 kali. Nah, tetapi dalam area kewanitaan saya itu kemerahan terus gatel kayak gitu. Nah, itu kenapa ya, Mbak? Baik, terima kasih Mbak Jenny atas pertanyaannya. Nah, baik sekali pertanyaan Mbak Jenny. Di sini saya akan menjawab ya. Kemerahan yang Mbak Jenny alami itu bisa jadi karena ketidakcocokan salah satu merek pembalut ya Mbak ya. Itu bisa jadi. Kemudian mungkin kelembapannya kurang terjaga ya Mbak. Itu sih Mbak. Selanjutnya di sini apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Mbak, saya mau tanya lagi soal tadi ya. Oh iya.
Nah, menurut Mbaknya itu apakah saya harus ganti pembalut atau Mbaknya punya rekomendasi untuk pembalut? Oh iya, baik Mbak Jenia, saya jawab ya. Jadi saya merekomendasikan Mbak untuk mencari pembalut yang tidak mengandung aroma. Dan juga setelah Mbak membeli pembalut itu dipakai 5-10 menit kok terasa gatal dan tidak nyaman, Mbak bisa mengganti dengan pembalut lain. Seperti itu ya Mbak. Ya, boleh juga disarankan Mbak memakai pembalut yang dari kayu itu loh. Nah itu kan juga akhir-akhir ini lagi viral juga pembalut yang dari kayu. Jadi meminimalisir bahan-bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi. Dicuci ulang lagi. Ya, nanti bahannya setelah dipakai nanti bisa dicuci dan dibakar itu lagi. Tapi kan Mbak, kalau semisal kita pakai ya kain tuh dicuci ulang kembali, sedangkan darah itu kan kotor. Nah, apakah apa sih namanya? Apakah ada kan kemudian pasti kan ada bakteri yang menempel. Apakah itu masih menjadi rekomendasi untuk saat ini? Ya mungkin tergantung orangnya juga ya. Kalau Iya. cucinya bersih mungkin ya Cucinya kalau bersih resikonya juga juga. sedikit. Ya jadi tetap harus kita juga pintar untuk Menjaga kebersihan juga. Gitu ya Mbak ya. Udah apa sih? Sudah Ya, sudah ya. Setelah itu teman saya Dwi Aulia Putri akan mendemonstrasikan atau mempraktekkan cara memakai pembalut dan cara membersihkan ke area kewangian yang benar. Baik, silakan. Ya. Nah, tadi kan kita sudah belajar nih tentang pentingnya menjaga kebersihan diri, terlebih saat menstruasi. Nah, sekarang kita akan praktekkan bagaimana cara memakai dan juga cara cekok yang benar. Yang pertama-tama kita cuci tangan terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita ambil pembalutnya. Sini saya pakai ukuran yang kecil ya pembalutnya. Kita gunakan. Nah, celana dalam ini dalam keadaan terbalik ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita tempelkan seperti ini. Nah, untuk bagian selanjutnya ini kita rekatkan pada belakang celana dalam. Ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini untuk pemakaian pembalut dengan benar. Nah, selanjutnya untuk mengganti pembalut, caranya yaitu kita ambil. Selanjutnya bisa kita bersihkan dengan air yang mengalir ataupun tidak usah dibersihkan karena itu tidak dianjurkan ya dalam medis. Kita bisa gulung saja seperti ini. Selanjutnya plastik yang tadi kita jadikan gulungan seperti ini. Dan juga siapkan kertas. Lalu kita bungkus. Ya, seperti ini. Baru kita masukkan ke dalam kantong plastik. Nah, kita ikat. Setelah itu dibuang pada tempat sampah ya teman-teman. Jangan dibuang di toilet. Nanti bisa tersebar. Nah, mungkin itu. Nah, untuk pakaian dalam sendiri diusahakan teman-teman memakai pakaian dalam yang berbahan katun atau yang mudah menyerap. Ini agar tidak agar kelembabannya terjaga sehingga tidak menjadi sarang bakteri. Nah, selanjutnya untuk praktek yang kedua, di sini kita akan mempraktekkan cara cekok yang benar. Nah, untuk cara cekok yang benar yaitu dengan arah depan ke belakang ya, yaitu seperti ini. Dengan air mengalir ataupun menggunakan air dalam ini dulu. Dengan arah ke depan ke belakang seperti ini. Yaitu. Kenapa dari depan ke belakang? Karena ini
agar bakteri dalam anus itu tidak menyebar ke area vagina yang dapat menyebabkan infeksi, itu infeksi atau penyakit reproduksi. Nah, setelah cebok itu kita keringkan menggunakan anduk ataupun tisu ya, kita tekan saja. Nah, kita usahakan sampai kering agar kelembabannya tetap terjaga. Nah, mungkin itu saja. Jadi di sini saya mau teman-teman tadi kan sudah diajarkan mengenai cara memakai pembalut dan juga cara cebok yang benar. Dan di sini saya mau perwakilan dari teman-teman untuk mempraktikkan kembali yang tadi sudah diajarkan. Ada yang mau maju ke depan untuk mempraktikkan? Jadi kalau sudah ada, oh ya, silakan, Mbak. Tapi nanti kalau salah Iya, tidak apa-apa. Kita belajar bersama-sama. Nah, sebelumnya boleh diperkenalkan nih dengan Mbak siapa? saya dengan Mbak Rusniati. Mbak Rusnya. Iya. Ya, baik. Boleh silakan. Nah, baik, yang pertama-tama kita cuci tangan 6 langkah. Ya, betul. Nah, kemudian kita ambil celana dalam posisi terbalik ya Mbak. Ya. Kemudian ambil softlace-nya. Ini kan bersayap. Nah, kemudian kita tempelkan di tengah-tengah. Kemudian ini ditarik ke dalam celana dalam. Ya. Posisinya seperti ini. Ya, betul. Kemudian kita balik celana dalamnya. Nah, kayak gini ya Mbak. Ya, betul ya. Nah, ini kan untuk memakainya, nah Iya. untuk menggantinya. Nah, untuk menggantinya kita lepaskan ini sayapnya terlebih dahulu. Kemudian kita lepas. Ini tepung. Kemudian masukkan ke wadah sebelumnya. Kemudian ke kotak. Ya. Kemudian kita taruh plastik dan jangan lupa dibuang ke tempat sampah, jangan di toilet Ya, agar betul. tidak tersumbat. Nah, sekarang mempraktikkan cara cebok yang benar. Langsung juga. Ya. Ini saja. Nah, kita bisa menggunakan air mengalir atau dalam gayung. Nah, itu caranya kita ke depan ke belakang seperti ini agar bakterinya tidak menyebar ke dalam vagina. Kemudian ditempel menggunakan handuk atau tisu. Kemudian pakai celana lagi. Ya, betul sekali. Baik, Mbak. Terima kasih untuk Mbak Rosniati sudah mempraktekkan cara menggunakan pembalut dan cara cebok yang benar ya. Tadi yang sudah dipraktekkan itu betul sekali langkah-langkahnya juga. Mbak sekarang lebih paham ya? Ya. Ya, itu saja. Silakan diperkenalkan. Setelah tadi kita melakukan praktik cara pakai pembalut dan juga cara cebok, jangan lupa ya untuk setelah melakukan tindakan tersebut kita kembali cuci tangan lagi agar kumannya tidak menempel. Nah, baik. Baik teman-teman, di sini apakah ada yang ingin bertanya terkait cara cebok dan mengganti pembalut Atau tentang cara personal hygiene dan menstruasi? Cukup ya. Nah, ini saya ada sedikit tambahan untuk teman-teman bisa baca-baca di rumah ya, sekaligus menambah pengetahuan teman-teman. Terima kasih. Nah teman-teman, jadi kalau sekarang itu jangan malas menjaga kebersihan saat menstruasi ya, karena tubuh yang bersih akan membuat kita lebih sehat dan nyaman.
Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau sharing pengalaman, boleh banget ya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Kami berdua izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.